Salam bahagia Bapak Ibu sekalian. Kali ini akan membahas mengenai kedudukan dan pentingnya praktek kerja lapangan atau PKL sebagai bagian integral dari kurikulum Merdeka di sekolah menengah kejuruan dan madrasah aliyah kejuruan. Sebagai institusi pendidikan vokasi, SMK dan MAK memiliki misi yang jelas, yaitu mempersiapkan siswa agar siap terjun ke dunia kerja sesuai dengan bidang keahlian yang mereka pelajari. Namun, salah satu tantangan signifikan yang dihadapi adalah bagaimana memastikan lulusan kita benar-benar terserap di pasar kerja. Untuk mengatasi hal ini, penguatan keterampilan teknis dan non-teknis menjadi krusial. Lebih lanjut, pengalaman belajar langsung di lingkungan kerja menjadi sebuah kebutuhan esensial bagi siswa untuk mengembangkan kompetensi dan memahami etos kerja yang sesungguhnya. Oleh karena itu, kolaborasi yang kuat antara sekolah dengan industri menjadi sangat penting. Sebelum kurikulum Merdeka, PKL telah diatur dalam Permendikbud nomor 50 tahun 2020. Regulasi ini menekankan bahwa PKL adalah sebuah proses pembelajaran yang dilakukan melalui praktik langsung di dunia kerja. Aturan ini juga memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaannya, termasuk opsi alternatif seperti kegiatan kewirausahaan atau teaching factory jika praktik di industri tidak memungkinkan. Selain itu, Permendikbud ini juga menegaskan bahwa PKL merupakan bagian dari mata pelajaran yang pelaksanaannya melibatkan baik pihak sekolah maupun dunia kerja. Perkembangan signifikan terjadi dengan terbitnya Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum pada berbagai jenjang pendidikan, termasuk pendidikan menengah. Dalam regulasi ini, PKL tidak lagi hanya dipandang sebagai kegiatan ekstrakurikuler atau tambahan, melainkan secara eksplisit ditetapkan sebagai sebuah mata pelajaran yang wajib diikuti oleh seluruh siswa SMK dan MAK. Lebih lanjut, aturan ini juga menetapkan durasi minimal pelaksanaan PKL yang cukup signifikan, menunjukkan betapa pentingnya pengalaman ini dalam pembentukan kompetensi siswa. Sejalan dengan penetapan PKL sebagai mata pelajaran, SMK atau MAK bersama dengan mitra industri memiliki tanggung jawab untuk merencanakan pembelajaran PKL secara sistematis. Perencanaan ini mencakup analisis capaian pembelajaran yang relevan, perumusan tujuan pembelajaran yang spesifik, serta penyusunan alur tujuan pembelajaran yang logis. Penting untuk ditekankan bahwa PKL adalah bentuk nyata dari penyelarasan antara materi pembelajaran di sekolah dengan kebutuhan real di dunia kerja. Selain itu, asesmen atau penilaian PKL juga harus direncanakan dengan matang. Pelaksanaan PKL diharapkan meniru proses bisnis yang sebenarnya dan mengikuti standar operasional yang berlaku di industri, sehingga siswa mendapatkan pengalaman yang otentik.
Untuk mempermudah implementasi PKL sebagai mata pelajaran dalam kurikulum Merdeka, telah disusun sebuah panduan khusus mengenai pembelajaran dan asesmen PKL. Panduan ini diharapkan menjadi acuan utama bagi sekolah dan mitra industri dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program PKL, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif. Secara garis besar, panduan mata pelajaran PKL ini bertujuan menyediakan kerangka kerja yang jelas dan komprehensif bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan PKL di SMK dan MAK. Dengan adanya panduan ini, diharapkan pelaksanaan PKL dapat lebih terstruktur, terarah, dan selaras dengan prinsip-prinsip kurikulum Merdeka. Untuk memberikan pemahaman yang utuh, panduan ini mencakup berbagai aspek penting terkait PKL, dimulai dari latar belakang dan tujuan. Panduan ini akan membahas kedudukan PKL dalam kurikulum Merdeka, proses perencanaan yang meliputi analisis CP, TP, dan ATP, tahapan pelaksanaan PKL di dunia kerja, hingga mekanisme monitoring dan evaluasi untuk memastikan kualitas dan efektivitas program PKL.